Tentang kisah para nabi, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah at-tadabbur. Yang dibutuhkan adalah merenungkan. Kenapa ayat-ayat suci Al-Quran begitu banyak memberikan penekanan kepada kita agar merenungkan Al-Quran, agar bacaan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tidak sebatas pada bacaan yang dangkal, bacaan yang sathi, tetapi hendaknya pembacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, perenungan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran mampu menyelami makna-makna yang tersirat di balik redaksi-redaksi suci ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ketika kita membaca satu contoh ayat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran benar-benar telah kami mudahkan untuk menjadi bahan ingatan, peringatan, zikir, tetapi problemnya fahal min muddakir. Adakah di sana orang yang mau merenungkan, orang yang mau mengingat, orang yang mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang tentunya memuat makna yang begitu luar biasa, tidak sebatas pada makna yang tampak dari redaksi-redaksi suci ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kita juga menemukan ayat afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Atau mereka tidak merenungkan dikarenakan ada penutup pada hati-hati mereka. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang bertubi-tubi meminta kaum muslimin dan meminta umat manusia, tidak sebatas kaum muslimin, meminta umat manusia agar merenungkan Al-Quran, itu tersirat makna bahwa kandungan yang agung dalam Al-Quran, kandungan yang dalam, yang termuat dalam ayat-ayat Al-Quran tidak mampu dan tidak bisa kita temukan, tidak mampu kita mengeluarkan makna-makna itu kecuali apabila kita melakukan perenungan. Adapun tanpa perenungan, maka bacaan kita selamanya hanya pemahaman-pemahaman dangkal dan hanya berhenti pada zahir-zahir terjemahan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi sekali lagi ketika Al-Quran berpesan kepada kita agar kita merenungkan ayat-ayatnya, itu menjadi bukti bahwa kita diminta untuk mengeluarkan makna-makna yang begitu luar biasa, indah dan dalam yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, dan agar kita tidak membatasi bacaan kita, pemahaman kita tentang ayat-ayat itu sebatas pada teks zahir ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Setelah mukaddimah ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan, kisah-kisah para nabi yang Allah sebutkan, terdapat pelajaran yang besar agar kita mengambil pelajaran untuk ideologi kita, mengambil pelajaran untuk memperkokoh keimanan kita, mengambil pelajaran yang akan menjadikan kita benar-benar memiliki keimanan yang sejalan dengan apa yang Allah maukan dari kita. Melalui perenungan terhadap
cerita-cerita para nabi, kita akan menemukan bahwa apa yang terjadi pada para anbiya, yang Allah ceritakan, para anbiya yang datang untuk memberikan layanan terbaik buat umat manusia, para anbiya yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kesyirikan, dari kebodohan, dari kezaliman orang lain terhadap mereka, kezaliman para tiran kepada mereka. Para anbiya datang untuk melakukan islah tersebut, melakukan perbaikan, memberikan layanan yang terbaik. Ketika kita membaca kisah-kisah kedatangan para nabi kepada umatnya, kita juga akan menyaksikan bahwa kedatangan hamba-hamba pilihan Allah yang diutus untuk memberikan pelayanan bagi umat manusia tidak terbatas pada anbiya masa lalu. Namun ini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan selalu mengutus hamba-hamba pilihannya untuk membimbing umat manusia, untuk meratakan keadilan bagi umat manusia. Jadi ketika kita mengkaji cerita-cerita di dalam Al-Quran Al-Karim, hendaknya itu yang menjadi perhatian kita, itu yang juga menjadi semangat kita untuk mencari titik temu. Karena apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu juga akan dialami oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesamaan atau paling tidak ada kemiripan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hujjah-hujjah Allah yang telah Allah utus dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim dengan hujjah-hujjah Allah yang diutus untuk umat Islam. Paling tidak ayat-ayat yang ingin kita coba fahami pada kesempatan malam hari ini hendaknya paling tidak menjadi bahan renungan kita. Jangan kita menutup rapat-rapat dengan mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak memiliki makna kecuali apa yang sudah saya fahami atau apa yang sudah difahami oleh alim A, alim B, mufassir A, mufassir B. Ayat Al-Quran masih terbuka lebar-lebar, memuat makna-makna yang boleh jadi makna itu gaib, makna itu tidak kita perhatikan, tidak terlintas dalam pikiran kita, atau bahkan boleh jadi tidak terlintas dalam pikiran sebagian ulama. Namun sekali lagi, perenungan kita adalah kunci awal memahami makna-makna yang dalam, makna-makna yang luar biasa, demi sekali lagi kemantapan ideologi kita sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Saya akan mencoba menyampaikan kisah Nabi Allah Musa dan kaitan cerita ini dengan Al-Imam Al-Mahdi, Imam ke-12 Syiah, Imam ke-12 yang Rasul telah tunjuk untuk memimpin umat. Ada kemiripan, bahkan ada keserupaan antara Nabi Allah Musa dengan Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga kita ketika membaca ayat-ayat cerita tentang Nabi Allah Musa, hendaknya kita tidak berhenti pada kisah Nabi Allah Musa, namun hendaknya menjadikan kisah Nabi Allah Musa sebagai jembatan yang kemudian kita akan melangkah ke arah yang
terkait dengan ideologi kita, yang terkait dengan keimanan yang Allah tuntut dari kita kaum muslimin. Pertama, kita menemukan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-141, Allah bercerita yang menegaskan bahwa Bani Israel, yang mana Nabi Allah Musa Allah utus untuk mereka, untuk menyelamatkan mereka dari cengkraman kezaliman Fir'aun. Ayat-ayat ini ingin mengatakan bahwa demikianlah sunnah Allah ketika kezaliman telah merajalela, ketika kezaliman telah menggilas sebagian umat manusia, Allah akan mengutus utusannya sebagai juru selamat untuk mengentas mereka dari kezaliman kaum zalim. Allah menceritakan, menggambarkan kezaliman Fir'aun atas Bani Israel, yang kemudian bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun tersebut, yang merupakan sebuah nikmat dan anugerah besar yang sudah seharusnya Bani Israel selalu mengingat dan mensyukurinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz anjainakum min ali fir'aun, ingatlah wahai kalian keturunan Bani Israel, idz anjainakum, ketika kami selamatkan kalian, min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun, dari koleganya Fir'aun, dari kelompok Fir'aun yang telah dipimpin oleh Fir'aun untuk menindas kalian dengan penindasan yang sangat luar biasa. Yasumunakum su'al azab, mereka telah melakukan penyiksaan kepada kalian dengan penyiksaan yang sangat luar biasa. Allah menceritakan apa penyiksaan Fir'aun dan para algojonya terhadap Bani Israel. Yuqattiluna abna'akum, anak-anak kecil kalian mereka bunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, sementara yang wanita dibiarkan tetap hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan yang demikian adalah sebuah ujian besar dari Tuhan kalian. Itulah kekejaman Fir'aun, di mana Fir'aun melakukan pembunuhan secara massal kepada anak-anak kecil Bani Israel. Karena terlepas kita terima cerita yang mengatakan bahwa Fir'aun pernah bermimpi kerajaannya akan ditumbangkan oleh seorang dari Bani Israel yang akan segera dilahirkan, kemudian dia bermusyawarah dan kesepakatan dari musyawarah itu adalah untuk menyelamatkan kerajaannya, Fir'aun harus membunuh setiap bayi Bani Israel yang lahir, agar si juru selamat Bani Israel itu tidak lahir, agar si juru selamat itu segera dimusnahkan, agar kerajaannya tetap berjaya dan dia dengan leluasa bisa melakukan kezaliman. Baik kita menerima cerita itu, karena itu juga tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya dongeng yang diriwayatkan, atau Fir'aun telah mengetahui bahwa dari pembicaraan Bani Israel, pembicaraan para tokoh Bani Israel yang mendapatkan penindasan yang sangat luar biasa dari Fir'aun dan aparatnya, bahwa mereka akan selamat dari cengkraman kezaliman Fir'aun dan diselamatkan oleh seorang juru selamat.
dan juru selamat itu akan segera lahir, dan kemudian mereka akan dipimpin oleh juru selamat tersebut dan diselamatkan olehnya dari cengkraman Fir'aun. Ketika berita itu santer dan sampai kepada Fir'aun, dan Fir'aun mempercayai, atau paling tidak Fir'aun harus mengambil satu sikap kehati-hatian, jangan-jangan apa yang diyakini dalam pembicaraan masyarakat Bani Israel yang tinggal di kerajaannya adalah sesuatu yang benar, mengingat mereka juga mendengarnya dari berita-berita yang disampaikan oleh para nabi. Sehingga Fir'aun mengambil tindakan untuk menghabisi setiap anak kecil yang dilahirkan, anak-anak lelaki yang dilahirkan. Jadi ada semacam penantian oleh Bani Israel bahwa mereka yang sudah hidup dalam cengkraman kezaliman Fir'aun, mereka punya pengharapan bahwa Allah akan segera mengutus seorang penyelamat yang akan menyelamatkan mereka dari cengkraman kezaliman dan kejahatan serta penyiksaan Fir'aun. Jadi ada semacam pengharapan, dan itu sesuatu yang wajar ketika kezaliman telah merajalela. Adalah fitrah manusia memiliki pengharapan bahwa dia akan terselamatkan dari kondisi semacam demikian. Ini yang kita temukan pada surat Al-A'raf. Kemudian kita akan mencoba membaca cerita Nabi Allah Musa dan bagaimana Allah menjanjikan keselamatan bagi Bani Israel dengan kepemimpinan Musa yang akan menyelamatkan mereka dari cengkraman kezaliman dari cengkraman kezaliman Fir'aun. Allah menceritakan dalam surat Al-Qasas. Sekali lagi, ini adalah sebuah surat yang layak mendapat perhatian kita dalam rangka memahami sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya semua ayat Al-Quran layak untuk mendapat perhatian tadabbur kita, namun dalam kaitan dengan keyakinan tentang juru selamat, sebagaimana kita umat Islam meyakini akan adanya juru selamat yang Allah tunjuk untuk memimpin umat manusia, menyingkirkan kezaliman, meratakan keadilan, demikian juga cerita Nabi Allah Musa ini adalah pijakan kita untuk sampai kepada kesimpulan yang benar tentang juru selamat. Sekali lagi, juru selamat yang sudah dikabar gembirakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mutawatir dan pasti bahwa di akhir zaman akan ada seorang dari keturunanku, dari ahlu baitku, dari itrahku yang akan memimpin dunia dengan keadilan setelah menyingkirkan dan memerangi kezaliman. Ini sepakat. Namun terkadang kita butuh kepada penjelasan yang akan memudahkan kita untuk menerima berbagai hal yang terkait dengan Al-Mahdi yang dijanjikan, Al-Mahdi yang kita imani, Al-Mahdi yang kita terima melalui riwayat-riwayat yang pasti datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita para nabi akan menyampaikan kita kepada kesimpulan yang benar, agar hal-hal yang kita anggap aneh, kita anggap itu khurafat, kita anggap itu adalah akidah kebatinan, kita anggap itu adalah khoyalan-khoyalan orang-orang yang sudah lumpuh akalnya dan lain sebagainya, agar kita bisa menemukan ternyata keyakinan yang benar terkait dengan Al-Mahdi yang dijanjikan itu tidak seperti yang kalian duga. Justru keyakinan Al-Mahdi sebagai sosok
pemimpin ke-12 yang telah lahir dan sekarang sedang gaib dan kelahirannya penuh dengan kondisi kerahasiaan adalah sesuatu yang kita temukan. Hal yang serupa pada seorang hujjah Allah yang juga diproyeksikan oleh Allah untuk menyingkirkan kezaliman dan memimpin dengan keadilan, untuk mengentas sebuah umat dari cengkraman kezaliman, walaupun dengan skala yang tentunya lebih kecil. Sementara skala kepemimpinan Al-Mahdi adalah skala dunia. Namun cerita pada kisah Nabi Allah Musa hendaknya menjadi pijakan, ibrah, agar tidak berhenti pada cerita Nabi Allah Musa dan titik. Kita tutup semua kemungkinan untuk mengembangkan pemahaman tersebut. Jadi coba kita akan lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Anggap ini adalah sebuah upaya perenungan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim seperti yang Allah perintahkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapakah mereka tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab yang jelas. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Ayat-ayat itu kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau sampaikan kepada umat manusia, agar engkau sampaikan kepada umatmu tentang min naba'i Musa wa Fir'aun, cerita tentang Musa dan Fir'aun, bukan cerita fiksi, bukan dongeng yang hanya akan dibaca untuk menghantar kita tidur atau untuk mengisi waktu-waktu senggang. Tidak, ini bukan dongeng yang hanya akan menyita waktu kita atau menghibur sebagian kekosongan kita. Tidak. Bil haq, kami bacakan ayat-ayat ini dengan kebenaran. Untuk siapa? Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman, beriman kepada apa yang Allah telah tetapkan untuk Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Demikian juga beriman bahwa sunnah Allah akan selalu berlaku, tidak hanya pada kasus Musa, Fir'aun dan Bani Israel. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ini muqaddimah, ibarat kalau itu sebuah cerita atau buku yang memuat sebuah cerita, di mukaddimahnya Allah telah menekankan cerita-cerita yang akan Allah muat di dalam surat Al-Qasas adalah cerita-cerita yang bil haq, dan cerita-cerita ini penuh dengan pelajaran bagi orang yang beriman. Bagi mereka yang menutup mata, menutup hati dari keimanan, maka cerita-cerita ini tidak akan berguna baginya. Bagi orang yang menutup pikirannya, hanya membatasi bahwa cerita ini berhenti pada kisah itu, maka dia tidak mampu mengambil pelajaran seperti dalam surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Cerita Musa, di dalamnya selain kita dituntut melalui cerita ini agar kita beriman kepada sosok yang namanya Musa ibn Imran sebagai Rasul Allah dan mengakui agama yang dibawa oleh Musa dalam global ajarannya dan inti serta pondasi-pondasi akidah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, karena itu tidak kenal dihapus. Apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa dan para anbiya yang lainnya sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah, mengesahkan Allah, kalaupun ada perbedaan hanya pada rincian-rincian yang terkait dengan ritual
Adapun yang namanya akidah, tidak ada tauhid di zaman Nabi Allah Musa berbeda dengan tauhid di zaman nabi-nabi sebelumnya atau zaman nabi-nabi setelahnya. Sama. Boleh jadi ada pendalaman yang berbeda, namun bahwa tauhid yang dibawa oleh Musa adalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah mukaddimah ini, dan ini mukaddimah cukup serius, Allah ingin mengatakan bahwa ini bukan dongeng, ini bukan fiksi, ini bukan khayalan, ini bukan apa-apa kecuali kebenaran, sesuatu yang benar-benar terjadi dan sesuatu yang benar-benar merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulailah Allah menyebutkan, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sebagai mukaddimah masuk dalam pembahasan tentang kisah Musa. Namun sekali lagi Allah memberikan mukaddimah yang kedua. Kenapa Allah utus Nabi Allah Musa untuk menyelamatkan Bani Israel? Karena Fir'aun telah berlaku zalim. Fir'aun telah memanfaatkan kekuasaannya untuk menyiksa dan menyengsarakan Bani Israel. Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar merasa tinggi, merasa unggul dan bersikap congkak di muka bumi. Perasaan congkak dan perasaan unggul dia karena memiliki kekuasaan, dia lampiaskan dengan cara apa? Wa ja'ala ahlaha syi'an. Fir'aun bukan orang pemimpin yang dungu, Fir'aun bukan pemimpin yang bodoh, Fir'aun pemimpin yang punya pikiran politik yang licik dan jahat. Karenanya dia bisa mempertahankan kekuasaannya. Apa yang dia lakukan? Yastad'ifu wa ja'ala ahlaha syi'an. Dia jadikan masyarakatnya itu berkelompok-kelompok. Karena kalau masyarakat itu bersatu padu, itu sebuah ancaman bagi penguasa yang zalim. Maka harus dipecah-pecah ini masyarakat. Dan setelah dipecah boleh jadi akan diadu domba, sehingga tersibukkan dari melakukan upaya-upaya untuk meruntuhkan kezaliman yang mencengkram mereka. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ini juga yang dilakukan oleh Fir'aun, bahwa memperdaya, memecah belah masyarakatnya dengan melakukan apa? Memperlemah ta'ifatan minhum, yang sebagian dilemahkan. Yudhabbihu abna'um, yang dilemahkan siapa? Yang dilemahkan adalah Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika melemahkan Bani Israel, menjadikan mereka adalah orang-orang yang teraniaya? Yudhabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak mereka, anak-anak lelaki mereka disembelih. Dalam ayat yang lain yang tadi kita telah baca dalam surat Al-A'raf, yuqattilun, dibunuh. Di sini menggunakan kata yudzabbihun, disembelih. Jadi cara pembunuhannya disebutkan, disembelih itu anak-anak bayi yang baru lahir dari ibu-ibu mereka. Wa yastahyi nisa'ahum. Tapi kalau bayi yang lahir itu perempuan dibiarkan, karena ancaman itu datang dari lelaki Bani Israel yang dijanjikan akan menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman kezaliman Fir'aun dan akan menumbangkan Fir'aun. Karena Fir'aun harus mengambil langkah mendahului sebelum sosok ini benar-benar wujud dan menumbangkan dia. Sejak awal kelahirannya sudah diupayakan untuk dimusnahkan. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah mengatakan sesungguhnya Fir'aun ini benar-benar orang yang berlaku kerusakan di muka bumi, orang yang jahat. Ini kezaliman. Kezaliman telah merajalela.
Lalu apakah Allah akan mendiamkan kezaliman yang merajalela? Tidak. Allah telah menetapkan keputusannya. Allah telah menetapkan ketetapannya. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Wa nurid, dan kami, Allah, kami berkehendak annamunna, untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang dibuat lemah. Dalam ayat yang sebelumnya Fir'aun mengatakan yastad'ifu ta'ifatan, memperdaya, membuat lemah sekelompok dari masyarakat, yaitu Bani Israel. Di sini Allah menjanjikan orang yang dibuat lemah, dianiaya, dihujani dengan kezaliman-kezaliman yang beragam. Orang-orang semacam demikian kami telah menjanjikan untuk mereka apa yang Allah janjikan, annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, kami akan berikan anugerah untuk mereka berupa kemenangan, berupa keterbebasan dari cengkraman kezaliman. Dan tidak cuma lepas dari cengkraman kezaliman, tidak cuma hanya itu, wa naj'alahum a'immatan, kami akan jadikan mereka sebagai pemimpin. Setelah menyingkirkan kezaliman, mereka tidak cuma diselamatkan dari kezaliman oleh Allah, tetapi mereka diselamatkan dari kezaliman. Kezaliman itu Allah tumbangkan, kemudian mereka dijadikan para pemimpin. Tentunya sekali lagi ketika ayat mengatakan wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, semua hukum dan sunnah Allah berlaku. Ini tapi merupakan ketetapan Allah. Apakah ayat ini terbatas hanya janji Allah untuk Bani Israel, atau inilah sunnah dan ketetapan Allah? Ketika kezaliman berkecamuk, ketika kezaliman merajalela, ketika kezaliman berkuasa, maka tidak akan Allah biarkan kezaliman itu selamanya berkuasa dan berbuat kerusakan di muka bumi. Namun Allah akan menyingkirkan kezaliman itu dengan mengutus seorang yang akan menyelamatkan umat manusia dari kerusakan. Ayat ini mengatakan tidak hanya untuk Bani Israel. Wa nurid, kami berkehendak. Menggunakan fi'il mudhari, artinya bukan kehendak yang sekali, namun inilah ketetapan kami. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada perubahan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Wa naj'alahumul a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami beri anugerah mereka, kami jadikan mereka para pemimpin, kami jadikan mereka para pewaris yang mewarisi kekuasaan yang sebelumnya di tangan Fir'aun, dan Fir'aun menggunakan kekuasaannya untuk kezaliman. Berubah, kekuasaan sekarang di tangan orang-orang yang saleh, kekuasaan di tangan orang yang Allah utus untuk meratakan keadilan di muka bumi. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami buat mereka kokoh kekuasaannya di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdzarun, dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, kepada Haman, adipatinya Fir'aun, yang selalu mengilhamkan kepada Fir'aun, membisikkan hal-hal yang buruk kepada Fir'aun. Wa junudahuma minhum ma kanu yahdzarun, kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, kepada Haman, dan kepada bala tentara keduanya. Kepada bala tentara keduanya, apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka khawatirkan? Yang mereka khawatirkan adalah tumbangnya kekuasaan Fir'aun di tangan seorang bocah dari Bani Israel yang segera akan dilahirkan. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menceritakan, setelah menceritakan kezaliman Fir'aun
Dan kezaliman ini tidak boleh berlanjut terus. Harus ada yang mengatakan berhenti wahai kezaliman. Kamu tidak boleh melanjutkan tindakan kesemena-menaanmu. Keadilan harus menaungi kehidupan umat manusia. Setelah itu Allah menceritakan sosok yang Allah janjikan untuk menumbangkan kebatilan, untuk menyingkirkan kezaliman dan memimpin Bani Israel menjadi masyarakat yang terbebas dari cengkraman kezaliman Fir'aun. Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Mulai Allah menceritakan kisah kelahiran Nabi Allah Musa. Kita hanya menemukan kisah kelahiran para nabi, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa, dengan dua penekanan yang berbeda. Sehingga kita perlu meneliti kenapa para anbiya yang lainnya kisah kelahirannya tidak disebutkan, sementara untuk Isa disebutkan dan untuk Nabi Allah Musa disebutkan. Tentu ada pelajaran besar buat kita, agar kita mengambil pelajaran. Kalau kita memang liqaumin yu'minun, karena ini adalah kata Allah bahwa kami ceritakan cerita Musa dan Fir'aun ini liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Kalau kita menutup diri dari menerima apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, kita bisa-bisa akan terpelanting dari apa yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami Allah wahyukan kepada ibu Musa. Redaksi yang Allah pilih auhayna, tidak menggunakan redaksi ilham, tidak menggunakan redaksi-redaksi lain, namun redaksi auhayna. Kami mewahyukan kepada ibu Musa. Jangan dimaknai bahwa wahyu itu adalah semacam perasaan yang diterima oleh ibunya Nabi Allah Musa, yang atas dasar perasaan yang dia rasakan dia bertindak. Tidak. Ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang memuat 6 perkara. Sungguh luar biasa kalau kita ingin berbicara tentang keunikan dan keindahan redaksi pada ayat ini, cukup mencengangkan. Ya. Dari sisi kesastraan Arab sangat luar biasa. Namun kita akan abaikan untuk sementara sisi tersebut agar tidak menyita waktu kita lebih banyak lagi. Di dalam wahyu yang Allah sampaikan kepada ibu Nabi Allah Musa memuat 2 perintah, memuat 2 larangan, dan memberitakan kabar gembira, 2 kabar gembira. Apa isi wahyu Allah kepada ibu Nabi Allah Musa? An ardhi'ihi, susui bayimu yang telah lahir. Engkau telah melahirkan bayimu. Suasana mencekam. Fir'aun membunuh setiap bayi Bani Israel lelaki yang lahir. Bayi lelaki yang lahir akan dibunuh oleh Fir'aun. Allah mengatakan ardhi'i, tidak usah takut, susui. Tetapi fa'idha khifti alaihi, kalau kamu khawatir, kamu takut, nanti kalau kamu susui, takut nanti bayi itu menangis sehingga kedengaran oleh mata-mata Fir'aun yang selalu berkeliling masuk kampung-kampung Bani Israel untuk mencari bayi-bayi yang lahir. Kalau kamu khawatir nanti suara tangisan itu terdengar, fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yam, kamu letakkan bayimu di sebuah peti yang aman, kemudian hanyutkan di sungai. Fa'alqihi fil yam, 2 perintahnya. Susui, tapi kalau kamu khawatir, buang bayimu, lemparkan ke sungai. Kemudian wala takhafi wala tahzani, kamu tidak usah takut, tidak usah takut, dan tidak usah bersedih. Takut itu berarti kepada sesuatu yang akan datang.
bersedih biasanya terkait dengan sesuatu yang telah lampau. Kamu tidak usah bersedih karena berpisah dengan anakmu, dan kamu tidak usah takut karena anakmu akan selamat. Tidak usah kamu khawatirkan tentang keselamatan anakmu. Kemudian Allah melanjutkan, inna radduhu ilaiki, kami Allah benar-benar akan mengembalikan bayimu kepadamu. Kabar gembira pertama, bahwa bukan cuma bayimu selamat namun tidak pernah kembali ke rumahmu. Bayimu selamat namun ada di tangan orang lain dan kamu tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal kamu. Tidak, kami akan kembalikan kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan berita gembira, kami akan jadikan putramu ini dari golongan orang-orang yang kami utus. Allah akan menjadikan putramu sebagai rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita bisa membaca suasana betapa mencekam, suasana yang benar-benar menakutkan. Setiap ibu akan mengkhawatirkan keselamatan bayinya dari akan diambil dan dibunuh di hadapan ibunya oleh tentara Fir'aun. Namun ibu Nabi Allah Musa, Allah wahyukan kepadanya. Sekali lagi, bahwa redaksi yang Allah pilih adalah wa auhayna ilaik. Dan ini menjadikan sebagian kemudian antara dua. Menyederhanakan makna wahyu sehingga dimaknakan perasaan-perasaan atau sejenis ilham, atau mengambil kesimpulan bahwa ibu Nabi Allah Musa adalah seorang nabi. Seperti juga terkait dengan kasus Isa, ibunya Maryam, sebagian mengatakan bahwa dia adalah seorang nabiyatun, seorang nabi. Kedua pemaknaan ini, karena ibu Musa mendapatkan wahyu. Ini sekedar kita bicara tema lain, namun kita akan segera kembali. Sekedar mendapatkan wahyu, atau Maryam, ibu Nabi Allah Isa, yang bertatap muka dan kemudian berdialog dengan malaikat. Terjadi kegagalan. Kegagalan pertama dilakukan oleh orang yang berusaha menyederhanakan makna wahyu dan perjumpaan Maryam dengan Jibril. Menyederhanakan pemaknaan bahwa ibu Musa mendapatkan wahyu, diartikan dengan arti-arti yang ilham dan lain sebagainya seperti yang telah saya singgung. Atau gagal kedua mengatakan bahwa mereka berdua adalah Nabi Allah. Ayat-ayat yang bercerita atau menyampaikan kepada kita, ayat-ayat yang mengatakan kepada kita bahwa Allah mewahyukan kepada ibu Musa, Allah mewahyukan kepada ibu Isa, tidak kita temukan tafsiran yang logis kecuali pada ajaran Ahlul Bait, di mana ajaran Ahlul Bait mengatakan bahwa wahyu Allah tidak terbatas pada para nabi dan para rasul. Benar, Allah ketika mewahyukan kepada para rasul, wahyunya bermuatan risalah, bermuatkan ajaran, bermuatkan syariat. Namun selain mereka ada hujjah-hujjah Allah. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, namun mereka adalah hujjah Allah, hamba-hamba pilihan yang Allah berikan wahyu. Mereka punya maqam yang sangat luar biasa, sehingga mereka Allah berikan wahyu kepadanya. Sekali lagi kita kembali bahwa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Menggambarkan kepada kita suasana mencekam ketika kelahiran Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Allah merealisasikan janjinya bahwa bayimu akan aman, bayimu akan segera aku kembalikan, bayimu akan kami jadikan seorang utusan yang menyelamatkan Bani Israel. Jauh hari sebelum Nabi Allah Musa Allah utus sebagai rasul, dan bukan sembarang rasul, rasul ulul azmi. Allah telah memberitahukan kepada ibunya
bahwa inilah sosok penyelamat Bani Israel yang aku janjikan untuk mereka. Telah lahir dan engkau adalah ibunya. Tentu ibu Nabi Allah Musa adalah hamba yang sangat luar biasa keagungan kedudukannya. Kalau tidak, mana mungkin Allah menurunkan wahyu kepada dia. Kalau dia manusia ibu-ibu biasa katakan, apalagi ibu yang cenderung khianat kepada Allah, tidak mungkin Allah akan titipkan kepadanya berita tentang kerasulan bayi yang akan menyelamatkan Bani Israel. Karena bisa jadi kalau dia manusia yang ibu biasa atau bahkan ibu yang punya kecenderungan kepada pengkhianatan, dia akan buang itu anaknya dan gagallah semua proyek Tuhan dalam tanda kutip. Berarti hamba yang namanya ibu Nabi Allah Musa, ibu Nabi Allah Musa adalah wanita pilihan Allah, wanita yang punya kelayakan untuk menjadi ibu hujjah Allah yang akan menyelamatkan Bani Israel. Allah merealisasikan janji itu. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka bayi itu dipungut oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Tentu bukan diambil kemudian dididik untuk menjadi musuhnya Fir'aun, tidak demikian jelas ya. Tidak mungkin Fir'aun mengambil bayi, oh ini calon yang akan meruntuhkan kerajaan saya, lalu saya piara, saya didik cara melumpuhkan kerajaan saya, cara meruntuhkan. Tidak mungkin demikian. Dia ambil anak ini untuk dia jadikan anak, dia akan didik untuk kepentingan dia, supaya punya pikiran yang sama dengan pikiran dia. Namun apa kesudahannya? Kesudahannya ternyata berbalik dengan yang direncanakan oleh Fir'aun. Justru bayi ini kelak akan menjadi musuh dia dan akan apa? Menjadi penyebab kesedihan Fir'aun karena kerajaannya akan runtuh. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang berbuat salah. Kemudian ketika ditemukan bayi itu terhanyut oleh aliran sungai sampai ke istana Fir'aun yang di bantaran sungai itu, wa qalat imra'atu Fir'aun, ketika ditemukan bayi ini, istri Fir'aun mengatakan, qurratu ainin li walak, anak ini bisa jadi pendingin mata dan mataku dan matamu. Dia akan bisa membahagiakan kita, dia akan bisa membuat kita senang dalam kehidupan. Maka kita ambil bayi ini, tanpa tahu itu bayi ternyata adalah hujjah Allah yang Allah titipkan di istana Fir'aun untuk menumbangkan Fir'aun. Fir'aun tidak kenal kepada bayi ini, namun dia tahu ini bayi, tahu dia ini bayi ya. Tetapi identitas bayi ini dia tidak tahu, bahwa inilah identitas seorang juru selamat Bani Israel. Inilah hamba yang Allah utus untuk menumbangkan Fir'aun. Jadi yang tidak dikenali oleh Fir'aun, oleh istri Fir'aun, oleh bala tentara Fir'aun, oleh Haman adalah identitasnya. Seakan-akan bayi ini gaib, tapi gaib identitasnya, bukan gaib sosoknya. Bayinya hadir di tengah-tengah Fir'aun. Sejak kecil dirawat sampai kanak-kanak, sampai remaja, sampai dewasa, tinggal satu tempat dengan Fir'aun, di istana Fir'aun. Fir'aun kenal dia, kenal sosok, tapi tidak kenal identitasnya. Jadi identitas Musa gaib. Identitas Musa gaib dalam pikiran Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluh, jangan engkau bunuh, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Jangan engkau bunuh. Boleh jadi bayi ini akan memberikan manfaat buat kita, atau kita pungut sebagai anak, sementara orang-orang di luar tidak ada yang tahu kalau ini adalah bukan anak kandung kita. Ini satu bagian.
dari cerita Nabi Allah Musa, kelahiran Nabi Allah Musa. Apa yang kita tangkap dari cerita ini? Bahwa kelahiran Nabi Allah Musa benar-benar dalam kondisi rahasia dan disembunyikan. Kelahiran yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena kondisi tidak memungkinkan bayi ini akan dilahirkan, kemudian dirayakan hari kelahirannya, disampaikan berita gembira kepada tetangga bahwa saya punya anak. Tidak mungkin, karena penguasa yang zalim akan mencari sosok yang dijanjikan untuk menumbangkan kerajaannya. Dia akan musnahkan. Dalam suasana semacam demikian, maka Allah perintahkan agar kelahiran Musa benar-benar dalam keadaan yang sangat rahasia, sehingga tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya ibunya, yang tahu hanya kakaknya Musa. Kemudian Allah lanjutkan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ketika kemudian Fir'aun menemukan bayi itu dan istrinya meminta agar bayi itu dipungut sebagai anak, dan kemudian ibu Nabi Allah Musa tahu bahwa bayi yang dia lempar itu sekarang ada di tangan Fir'aun dan keluarganya, dia menjadi lega. Hampir-hampir dia terucap dari mulutnya bahwa itu bayi saya. Ya. Andai terucap akan dibunuh bahwa ini Bani Israel, berarti bayi Bani Israel. Laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Andai tidak kami, kata Allah, kokohkan hatinya sehingga dia menjadi orang yang beriman dengan janji Allah bahwa Musa, bayimu ini akan menjadi minal mursalin, utusan Allah yang akan menumbangkan Fir'aun. Kemudian waqalat li ukhtihi qussi, maka berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa, kakaknya Nabi Allah Musa yang sudah remaja, kamu coba telusuri berita kemana peti yang membawa adikmu itu terhanyut. Ya. Berarti ini juga yang mengetahui. Kakaknya Nabi Allah Musa juga diantara orang-orang terpilih yang diberitahu tentang kehadiran dan keberadaan Musa sebagai hamba yang Allah janjikan. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Dia pantau, ternyata peti ini hanyut dan sampai ke istana Fir'aun. Dia lihat dari kejauhan, sementara orang-orang yang ada di istana tidak mengetahui bahwa ada yang sedang memantau peti yang berisikan hujjah Allah tersebut. Kemudian langkah Allah berikutnya untuk menyelamatkan Musa dan untuk mewujudkan janji kepada ibu Musa, akan kami kembalikan. Wa harramna alaihil maradhi'a min qablu. Kami jadikan Musa tidak suka menyusu dari wanita manapun, sehingga terus menangis dan minta untuk mendapatkan asupan, namun tidak ada yang cocok. Sampai kemudian ada yang menunjukkan bahwa ada seorang ibu yang kayaknya juga air susunya deras, bisa dimintai bantuan untuk menyusui bayi yang baru kita temukan. Maka diundanglah ibu Musa ke istana. Wa harramna alaihil maradhi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maka setelah ibu Musa ibu Musa datang ke istana dan menyusui anaknya, sekarang dengan keadaan aman, Musa ada di tengah-tengah Fir'aun yang kelak akan dia tumbangkan. Fir'aun hidup bersama sosok Musa yang tidak dia kenali identitasnya, bahwa inilah utusan yang Allah janjikan yang akan menumbangkan kerajaan dia. Hidup saling kenal namun tidak kenal identitas, kenal sosok saja. Dan ini salah satu dari makna keghaiban Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Bahwa Imam Mahdi ketika kita katakan dan kita yakini gaib, bukan berarti beliau
berada di sebuah gua dan hanya tidur menanti. Tidak, beliau hadir di tengah-tengah umat manusia. Namun umat manusia tidak mengenal jati diri beliau. Mengenal sosoknya, ada ini orang, tapi ini siapa? Apakah ini Al-Mahdi yang dijanjikan atau tidak? Tidak ada yang mengetahui. Jadi kegaibannya adalah kegaiban identitas, bukan kegaiban sosok. Kegaiban identitas. Wa haramna alaihil maradi min qablu, kemudian faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan, dan kami kembalikan kepada ibunya agar ibunya menjadi berbunga-bunga hatinya, senang, wala tahzan, dan tidak bersedih, wali ta'lam anna wa'dallahi haqqun, agar ibunya mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Ini sudah saya wujudkan satu janji. Saya telah menjanjikan, Allah telah menjanjikan akan mengembalikan bayimu, sudah saya kembalikan. Ya. Janji yang berikutnya apa? Wa ja'iluhu minal mursalin, pasti akan terwujud. Ya. Sekali lagi, berita tentang sosok Musa sebagai juru selamat Bani Israel telah diketahui oleh ibu Musa, telah diketahui oleh saudari Musa. Artinya ada orang-orang khusus yang punya kelayakan untuk mengetahui sosok dan identitas juru selamat tersebut, walaupun yang umum dari Bani Israel boleh jadi tidak mengetahui, apalagi Fir'aun. Ya. Jadi kegaiban hujjah Allah, kelahiran hujjah Allah dalam kondisi yang rahasia, bukan sebuah mitos, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah khayalan yang kita ciptakan untuk melumpuhkan akal kita atau untuk menidurkan akal kita. Tidak. Ini adalah konsep Qur'ani, bagaimana Allah menceritakan hujjah Allah yang namanya Musa, kelahirannya penuh dengan kerahasiaan. Dan sekali lagi, kerahasiaan ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk merealisasikan agenda besar. Karena agenda besar untuk menumbangkan kezaliman pasti akan mendapatkan tantangan dan penentangan. Karenanya harus ada langkah-langkah penyelamatan agar proyek besar ini tidak gagal. Salah satu yang sangat dibutuhkan adalah kerahasiaan. Karenanya dari sejak awal kelahirannya pun telah Allah rahasiakan. Ini kita sekali lagi kisah Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam adalah kisah yang harus menjadi pelajaran buat kita, ibrah, agar kita beranjak dari kisah Nabi Allah Musa untuk melangkah menyimpulkan bahwa bukanlah hal yang mitos ketika kelahiran hujjah Allah yang dijanjikan untuk keselamatan dan keadilan itu kelahirannya dirahasiakan. Apa yang kita saksikan dari cerita Nabi Allah Musa sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Saya akan akhiri dengan menceritakan hal tersebut, bahwa Al-Imam Ali Al-Hadi, imam ke-10 Syiah, Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, mereka semua adalah orang-orang yang lahir dan tinggal di kota suci Madinah, kota kakek mereka. Mereka tidak akan meninggalkan kota itu andai tidak dipaksa. Namun kerajaan Bani Abbas, kerajaan dinasti Abbasiyah, yang sekarang kerajaan Bani Abbas itu yang zaman dulu berkuasa, sekarang itu jadi kurang lebih 40 negara di Timur Tengah dan di sebagian Eropa Timur. Kerajaan superpower di zamannya. Ya. Kita bisa lihat luar biasa. Ya. Sampai Khalifah Harun mengatakan ketika ada hujan, awan kemana, dia mengatakan terserah kamu mau turun di Baghdad atau turun di sebelah sana, toh semua hasilnya akan kembali ke istana saya. Saking luasnya kerajaan Bani Abbas. Superpower, kerajaan yang sangat luar biasa. Ya. Namun ketika masa Imam Ali Al-Hadi, dipaksalah Imam Ali Al-Hadi untuk meninggalkan kota suci Madinah, dipaksa untuk tinggal di Samarra.
nama kota Samurra atau nama lainnya atau sebutan yang detailnya Surroman Ro'a. Saking indahnya kota itu sampai dikatakan kota yang membuat gembira siapapun yang menyaksikannya. Saking indahnya, penuh dengan taman-taman, istana luar biasa. Walaupun sekarang hancur kota itu ya. Namun zaman Bani Abbas ketika menjadi ibu kotanya, pindah dari Baghdad ke Samarra. Kota itu adalah kota yang dipenuhi dengan barak-barak militer, kota militer. Ya. Kerajaannya, istananya di situ juga. Ibu kota plus kekuatan militer negara superpower di zamannya ada di Al-Askar. Ya. Al-Imam Ali Al-Hadi bersama putranya Al-Imam Al-Hasan Al-Askari dipaksa tahanan militer kalau bahasa sekarang. Bukan tahanan sipil, bukan tahanan politik, tapi tahanan militer. Karenanya tidak diletakkan di penjara-penjara biasa, penjara sipil, tidak juga diletakkan di sel-sel penjara untuk kaum politisi, tidak, tetapi ini di penjara di Askar. Samarra itu disebut nama Askar karena memang barak militer. Disiapkan rumah untuk dipantau selama 24 jam setiap hari, tidak luput dari pantauan kerajaan. Siapa yang masuk ke rumah Al-Imam Ali Al-Hadi, siapa yang keluar, siapa yang selalu berkomunikasi, semuanya terpantau dengan detail. Pertanyaannya, kenapa ini semua dilakukan oleh Bani Abbas? Kenapa dilakukan? Karena Bani Abbas yakin bahwa imam ke-12 dari mata rantai para imam yang Rasul janjikan adalah sosok imam yang akan menumbangkan kezaliman dan meratakan keadilan, akan membangun kekuasaan Ahlul Bait, pemerintahan suci Ahlul Bait. Mereka tahu yang demikian. Karenanya dipaksalah ayahnya, dipaksalah kakeknya untuk pindah ke Askar untuk dipantau. Jangan sampai luput dari pantauan mereka, gerak-gerik apapun. Jadi ada kalau bahasa kita mungkin ini benar-benar suasana siaga satu. Bukan karena ada gonjang-ganjing politik, tidak, tetapi ada sinyal-sinyal akan ada kudeta besar-besaran. Karenanya kemudian mereka ketakutan. Ketika mereka memindahkan Al-Imam Al-Askari dan ayahnya Al-Imam Ali Al-Hadi ke Askar, ke Samurra, ke Surroman Ro'a, itu bukti bahwa konsep tentang keberadaan Al-Mahdi sebagai imam ke-12 dari mata rantai 12 imam, imam ke-11-nya Al-Hasanul Askari, imam ke-10-nya ada Aliul Hadi, adalah sebuah fakta. Kalau itu sebuah mitos, mereka akan tidur tenang. Mereka sudah membayangkan bahwa karena masa kekuasaan Ratu Adil ini sudah dekat, maka harus cepat-cepat dilakukan upaya untuk supaya tidak lahir. Karenanya kemudian Al-Imam Al-Hadi tidak lama mereka bunuh dengan racun. Al-Imam Al-Askari yang sudah menikah beberapa tahun namun belum dikaruniai anak, itu menjadi kegelisahan tersendiri bagi para Syiahnya dan kegelisahan bagi para penguasa saat itu, sehingga para penguasa itu selalu mengirim orang-orang untuk memantau siapa di antara istri Al-Imam Al-Askari yang sedang hamil, siapa di antara budak-budak sahaya Al-Imam Al-Askari yang sedang hamil, dipantau. Karena kalau itu lahir, ya itu yang akan menumbangkan Bani Abbas. Ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga kelahiran Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif dalam suasana yang dirahasiakan oleh ayahnya bukan sesuatu yang dongeng dibuat-buat oleh Syiah, khayalan mereka. Ini adalah fakta. Kenapa kita menutup mata dari fakta cerita Nabi Allah Musa sebagai hujjah Allah yang dijanjikan untuk meratakan keadilan, menegakkan keadilan untuk Bani Israel, menumbangkan Fir'aun, sementara Al-Mahdi dijanjikan oleh Allah untuk meratakan keadilan untuk seluruh penduduk bumi.
yang dijanjikan oleh para anbiya, yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas kata bahwa ambil pelajaran dari kisah kelahiran Nabi Allah Musa agar kita tidak menganggap aneh, agar kita tidak kemudian melontarkan kata-kata yang mencerminkan kebodohan kita, mencerminkan ketidakfahaman kita tentang bagaimana sunnah Allah untuk menyelamatkan hujjah-hujjahnya demi umat manusia. Ini satu stasiun dari kehidupan Nabi Allah Musa. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan lihat bagaimana ternyata Nabi Allah Musa juga pernah mengalami keghaiban untuk waktu tertentu dari umatnya. Hal yang sama juga seperti yang dialami oleh Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Sekali lagi, masalah kerahasiaan prosesi kelahirannya, kehidupan, pertumbuhannya, dan lain sebagainya bukan sebuah mitos. Itu adalah kisah Qur'ani yang kita harus mengambil pelajaran darinya untuk kita sesuaikan, untuk kita lihat ternyata dalam akidah yang disampaikan oleh Islam kita, ideologi yang ditanamkan oleh Islam kita ternyata memiliki kesamaan dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, sehingga kita bisa yakin seperti yang dikatakan oleh para a'imah ahlul bait. Mereka mengatakan setiap cerita para nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran memuat pelajaran besar yang kaitannya dengan ahlul bait, namun butuh kacamata yang jernih untuk bisa melihat makna-makna itu dari ayat-ayat tersebut. Kalau kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, merenungkan Al-Quran, tidak menggunakan kacamata ahlul bait, kita akan keliru memaknai. Kita harus memaknai Al-Quran sesuai dengan bimbingan ahlul bait, sesuai dengan kacamata jernih ahlul bait yang akan mengeluarkan kepada kita makna-makna yang tersembunyi dari setiap huruf pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini memberi manfaat buat kita dalam perenungan kita kepada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada stasiun lanjutan dari kehidupan Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.